Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan yang nantinya akan berdampak kepada putra-putri anak didik kita dalam pembelajaran. Dan yang kedua, tidak lupa pula pada junjungan kita Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, yang saya hormati Bu Haja ini selaku Kepala Sekolah SDN Warunglowo 1, dan juga rekan-rekan guru hebat yang berada di depan saya ini adalah suatu ujung tombak negara, di mana anak didik kita tergantung pada panjenengan Banten. Di siang hari ini, hari Rabu tanggal 13 November 2024, saya selaku peserta PKG kelas 12 2024, yang mana ada tugas untuk RTL atau rencana tindak lanjut. Memang banyak akhir-akhir ini kenapa saya memilih tema tradisi yang terlupakan. Ini tidak luput pula dengan keadaan anak didik kita di era sekarang yang terkenal era zaman Z. Karena apa? Di mana anak-anak sudah nyata di depan kita ketergantungan dengan gadget. Program Entrakuliah ini dirancang untuk pengembangan kemampuan keterampilan gerak melalui permainan tradisional. Nah, di sini tema yang saya ambil adalah tradisi yang terlupakan. Bukan kita melupakan, kita pasti ingat tradisi kita, tapi anak-anak atau keturunan kita itu yang kita pegang. Karena apa? Satu negara yang paling kaya, yang paling hebat adalah negara yang tidak lupa dengan sejarah. Lanjut. Tradisi yang terlupakan, saya ambil latar belakang. Peserta didik kita saat ini masuk sebagai generasi Z, yang mana menerima arus informasi secara cepat melalui media internet. Sebagai informasi ini mengandung nilai-nilai yang kadang tidak sesuai dengan nilai-nilai tradisi luhur Indonesia. Bila mereka terus terpapar, dikhawatirkan nilai tradisi asing akan menghilangkan atau menggantikan nilai tradisi lokal yang luhur. Maksudnya apa? Di dalam latar belakang ini kita sudah memang nyata, terlebih lagi janganpun putra putri didik panjenengan. Keluarga saya, putri saya sendiri setelah pulang itu pasti yang ditanya adalah HP. Dan ini sangat memprihatinkan. Apabila dibiarkan, di beberapa tahun ke depannya lagi, siapa yang bertanggung jawab? Kita sebagai seorang pendidik. Bermain tidak lagi menjadi aktivitas fisik yang menjadi tumbuh kembang anak. Nah, ini maksudnya itu generasi Z itu. Jadi mereka bermain tapi tidak bergerak. Apa maksudnya? Kayak game online. Nah, itu yang kita khawatirkan. Akhirnya apa? Motoriknya yang berkurang, tapi angan-angannya itu yang sangat memprihatinkan. Memang dia di dalam, tapi pemikirannya yang sangat luas, terlebih lagi tidak ada filter di dalam internet. Integrasi dari pendidikan secara keseluruhan yang memiliki peranan dalam membina pertumbuhan fisik, pengembangan psikis, dan keterampilan motorik, pengetahuan dan penghayatan nilai-nilai serta pembentukan pola hidup yang sehat. Itu pasti terdampak. Permainan tradisional dalam pembelajaran penjaskes dapat membantu anak dalam bersosialisasi, anak saling bersosialisasi dengan temannya. Selain itu, bermain sangat diperlukan untuk perkembangan gerak dan kebugaran anak. Maksudnya, di poin bersosialisasi itu, kalau sudah anak main HP, jangan pun temannya. Ini kebiasaan, atau mungkin di zaman tahun 80-an atau mungkin 90-an, setelah pulang sekolah pasti ada kata-kata atau nada dering. Intan, main yuk.
Nah, sekarang tidak ada. Kadang-kadang pasti ada yang jemput. Nah, itu yang hilang. Sekarang itu sudah kayak redup. Karena apa? Mereka lebih memilih di dalam dengan alasan panas. Nah, capek. Nah, lanjut. Latar belakang The Project. Nah, suara memberikan kepada siswa untuk berpendapat kebebasan dalam memilih jenis permainan tradisional yang digemari. Nah, sebelum kita ke project voice, nah, sebelum kita ke project, memang beberapa minggu ini saya sudah mengobservasi atau melihat dari anak didik saya mulai dari kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, tapi untuk ini saya pantau kelas rendah, untuk kelas 1, 2, dan 3. Hal yang paling sepele terkait memang saya ambil untuk yang tidak memakan modal besar, maksudnya tidak memberatkan wali murid. Apa itu? Tapi saya suruh wajib membawa, yaitu karet gelang yang harganya murah tapi bisa beberapa macam mainan di dalamnya. Nah, ini poinnya memberikan kepada siswa untuk berpendapat kebebasan dalam memilih jenis permainan. Dengan satu benda bisa dimainkan beberapa bermacam-macam mainan. Choice atau pilihan, memberikan pilihan kepada siswa untuk menentukan pasangan bermain yang mana akan berdampak membentuk semangat dalam bermain. Nah, ini tadi ada yang manggil-manggil. Nah, sekarang di zaman di era sekarang manggil saja nggak, paling WA tahu-tahu hilang di kamar, lu kemana tanpa pamit. Kalau dulu pasti kedengaran apa yang ada dari semacam itu. Dan itu kenapa di dalam permainan tradisional itu selalu berkelompok dan terjadilah komunikasi sosialnya, terus terjadi dampaknya itu saling membutuhkan. Jadi kalau dulu kalau nggak bermain sama temen ya nggak bermain, tapi kalau sekarang di dalam kamar atau di dalam rumah itu sudah bermain anak sekarang. Itu dampaknya. Ownership atau kepemilikan mendorong siswa untuk merancang dan mempresentasikan aktivitas mereka, permainan yang digemari dan rasa tanggung jawab. Ini juga terbukti tuh. Intinya satu tadi barusan saya observasi, saya kasih pilihan, ayo kamu di dalam benda satu ini apa yang kamu suka? Pak, saya suka yang ini, Pak, saya suka yang ini, itu macam-macam. Jadi mereka dapat memilih dari macam-macam satu benda untuk bermain. Lanjut. Nah, demikian juga ini ada foto anak-anak tadi yang ada yang main loncat tali. Padahal itu bagi kita mudah, tapi bagi mereka sangat sulit. Nah, nggak tahu kita dulu itu bisanya itu dari mana kok bisa lompat tali, sampai ada yang namanya lompat tali itu bermacam-macam nama. Nah, itu nggak tahu entah dari mana nama itu. Visi memfasilitasi pembelajaran PJK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar sekolah serta menciptakan pengalaman belajar PJK yang menyenangkan pasti, serta tidak melupakan budaya dalam aspek permainan tradisional. Itu visinya. Tujuan program menumbuhkan rasa menghormati terhadap keanekaragaman budaya, melestarikan permainan tradisional, membuat kegiatan aktivitas fisik untuk meningkatkan kebugaran, dan yang terakhir terbiasa bekerja sama dengan rekan sejawat kelompok untuk memecahkan masalah. Di dalam permainan itu juga ada masalah, tapi saya lihat, saya pantau, anak-anak itu juga unik. Yang namanya tadi loncat yang terlalu tinggi, dia bingung, padahal dengan cara meroda itu bisa kan. Nah, waktu lompat tali itu, Pak, ketinggian Pak, nggak bisa Pak. Nah, akhirnya apa? Dengan cara meroda itu loh, bisa loh, nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Nah, di situ ada pemecahan, ada permasalahan, ada pemecahan. Lanjut. Capaian dan hasil siswa dapat ikut aktif dalam bergerak dan peduli akan budaya serta produktif pastinya, sehingga mampu menekankan gaya hidup sehat baik di sekolah maupun rumahnya dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya apa?
dalam kehidupan gaya hidup sehat, anak itu akan bermain bukan hanya jari-jarinya saja yang gerak, nah, tapi dengan kakinya. Makanya di dalam kehidupan sehari-hari, aksi wali kelas berkolaborasi dengan siswa dalam perencanaan kegiatan, melaksanakan dan mengevaluasi program dan rencana partisipasi siswa-siswa sebagai perancang dan melaksanakan dengan siswa melakukan presentasi dan refleksi. Lanjut. Struktur program dan mitra komunikasi. Program yang dibuat merupakan kurikuler yang menjadi upaya untuk mengalami dan menghayati materi pembelajaran yang didapat melalui kegiatan permainan tradisional yang telah disepakati bersama. Tadi ada beberapa pilihan. Ayo kamu nanti itu kedepannya saya buat kelompok. Kamu pilih mana, permainan mana. Nah, di situ saya kasih kebebasan untuk siswa itu. Struktur program dan mitra murid yang terlibat kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Bisa semua. Baik laki-laki maupun perempuan. Nah ini PR-nya ini. Guru olahraga di zaman sekarang tidak kenal apa ya, gender atau perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Gender. Nah di situ. Seumpama ya tadi, Pak saya main sepak bola, yang perempuannya berteduh. Nah kalau untuk permainan tradisional bebas. Nah itu penanggung jawab yang pasti guru kepala sekolah atau pihak kepala sekolah, KBS, yang menjadi fasilitator adalah komunitas praktisi bangun jiwa raga yang terdiri beberapa guru, mapel, mitra, dan KBS dari mapel TIK dalam pengarahan publik. Mitra dengan wali kelas sebagai koordinator dengan masing-masing kelas, kematian peserta dan pihak lain yang berasal dari murid. Next. Publikasi produk hasil karya. Nah ini karena saya dapat tugas, produk bisa menjadikan kebiasaan siswa dalam mengisi jam istirahat atau di rumah. Maksudnya apa? Produk bisa menjadi kebiasaan siswa, itu garis besarnya. Jadi saya nanti punya program di 1 bulan ke depan ini, saya mau izin nanti ke pihak sekolah, mungkin nanti anak-anak kalau untuk kelas 1, 2, 3 sudah saya kondisikan boleh membawa karet. Jadi kalau Bapak Ibu nanti melihat ada karet di dalam tasnya, mohon diizinkan, jangan sampai dirampas, karena itu nanti biar anak-anak itu apa, tahu caranya tanggung jawab dari barang-barang yang dibawa itu, dan untuk bermain di jam istirahat. Produk dapat dipublikasikan oleh media kelas atau sekolah. Video dan panduan latihan kebugaran dapat dibagikan ke komunitas sekolah sebagai sumber belajar. Hasil produk bisa dimanfaatkan pada saat gelar karya atau P5, kearifan lokal, dan Bendika Tunggal Ika. Next. Kapasitas yang dimiliki. Terima kasih Gus. Aset yang dimiliki sekolah yaitu modal manusia, murid, guru, dan kepala sekolah. Modal politik, kebijakan kepala sekolah. Modal fisik, lapangan, ruang kelas, alat bermain, dan tempat ruang untuk bermain. Yang pasti lapangan sudah ready, ruang kelas ready. Alat permainan yang tadi saya bahas, bawa dari rumah karet. Nah itu jadi insya Allah untuk pihak sekolah tidak usah menyiapkan alat, dan tempat atau ruang untuk bermain sudah ready, sepilih bisa, lapangan bisa, terserah pilih mereka. Modal sosial, koordinasi dan kolaborasi dengan semua stakeholder di dalam maupun di luar sekolah atau lingkungan sekolah. Next. Capaian yang diharapkan. Nah ini pengenalan aktivitas untuk membantu murid dapat terlibat aktif, itu pastinya. Eksplorasi aktivitas murid mencari informasi terkait topik, sudah saya bicarakan, Pak, ini ada kesulitan juga nanti, permasalahan atau hambatannya. Dan proyeknya aktivitas murid merancang dan membuat proyek sebagai hasil belajar. Akhir proyek aktivitas untuk mereview pengalaman bermain untuk mencapai tujuan. Jadi mereka itu bukan karena apa ya, hanya bermain saja, tapi mereka itu juga bisa mereview. Atau kadang-kadang kelompok itu tadi ya sempat bilang seperti ini sama temennya, main ini aja, oh jangan. Jadi mereka tuh flashback, tapi kayak itu loh, yang kemarin itu loh. Nah, jadi banyak pilihan di dalam satu benda. Next.
Rencana evaluasi. Kegiatan evaluasi melaksanakan program dilakukan dalam bentuk rapat evaluasi bersama pimpinan atau kepala sekolah, guru, staf, dan perwakilan peserta didik. Bentuk lain pelaksanaan evaluasi program bisa dengan wawancara langsung kepada perwakilan guru, staf, atau peserta didik untuk memberikan evaluasi dari pelaksanaan program. Next. Nah, ini poin ini yang sementara 3 ini yang saya amati. Kemungkinan tantangan dari program ini pasti ada tantangan. Siswa malas untuk melakukan aktivitas olahraga terutama di jam istirahat. Karena apa? Memang kita itu seakan-akan merampas jam istirahat mereka untuk bermain. Sebenarnya tidak. Tadi ada yang minum es sambil bermain apa-apa. Jadi intinya jangan sampai anak itu diam. Karena apa? Dari permainan ini satu kepercayaan dirian anak itu akan muncul, jiwa pemimpinnya akan muncul. Nah, itu yang garis besarnya itu faktor tantangan. Yang kedua, hujan. Lah, sebentar lagi akan musim hujan mengibatkan pelaksanaan tertunda. Tapi untuk permainan alhamdulillah di SDN Warungdowo yang tercinta ini ada 10 ruang kelas, mungkin tidak ada halangan untuk hujan. Yang ketiga, guru kesulitan mengontrol aktivitas siswa ketika berada di lingkungan rumahnya, pastinya, karena kita hanya memantau di dalam lingkup sekolah. Solusi, nah, siswa yang tadi poin 1 membuat kelompok bermain yang disukai, tadi sudah saya jelaskan. Kita nggak usah mantau. Ini saya punya persepsi solusi. Nanti anak-anak itu saya buatkan kelompok tidak memandang kelas. Maksudnya apa? Karena tetangganya kadang-kadang, Pak, saya rumahnya jauhan, sama ini jauh, tapi saya dekat sama kelas 4, bagaimana? Bisa. Jadi apa? Biar nanti di lingkungan itu terdampak juga. Jadi nggak satu kelas, dia kalau rumahnya dekat, kalau rumahnya jauh, nah itu suatu kendala dan solusinya. Nanti kamu pokoknya ambil 5 anak atau 5 teman, cari teman kamu sekitar itu, buat kelompok. Nah, itu untuk solusi yang siswa ketika berada di lingkungan rumahnya. Kan kita nggak mungkin ngontrol sampai ke rumah. Untuk masalah hujan, tadi sudah ada solusinya. Kalau ini mengatur jadwal ulang, kayaknya nggak perlu. Untuk poin terakhir, guru selalu melakukan koordinasi dengan wali murid. Nah, ini untuk apabila nanti koordinasi wali murid, umpama, Pak, bagaimana anak-anak ini kok bisa main di luar? Kadang-kadang ada wali murid, jangan main di luar, ditekan anak itu biar di dalam rumah. Nah, nanti kita biar koordinasi sama wali murid masing-masing. Next. Kesimpulan. Integrasi dari PJK dan kegiatan program P5 melalui kearifan lokal dan Bhinneka Tunggal Ika. Poin kedua, mewujudkan kepemimpinan peserta didik student agency melalui program yang mengakomodasi peace, choice, dan ownership untuk membentuk karakter profil pelajar Pancasila. Dan untuk yang terakhir, program ini diharapkan dapat memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan dan bermanfaat bagi siswa, guru, dan sekolah, biar siswa tidak selalu berpengaruh gadget di lingkungannya. Next. Nah, kata Mutiara, ketika kamu perlu berinovasi, kamu membutuhkan kolaborasi. Kerja tim adalah rahasia yang membuat orang biasa mencapai hasil yang tidak biasa. Next. Nah, sekarang untuk sesi yang kedua, tanya jawab. Memang satu, saya sendiri selaku untuk membuat proyek ini pasti ingin umpan balik atau saran yang mana bisa membangun bagaimana proyek saya ini bisa berjalan dengan baik, terutama di lingkungan sekolah SDN Warungdowo. Kendala pasti ada, tapi dalam pembelajaran atau proyek saya ini untuk tradisi yang terlupakan ini, insya Allah tidak menunda atau mengganggu jam-jam efektif panjenengan sedanten. Karena apa? Dilakukan setelah jam pada saat jam istirahat. Nanti pada saat olahraga, disitulah ada penilaian. Itu Bapak Ibu. Terima kasih. Demikian untuk hasil laporan saya untuk tadi yang halaman pertama, Pak.
RTL, rencana tindak lanjut saya. Mungkin ada Bapak Ibu yang mungkin menambahkan atau menyanggah atau bertanya, monggo. Oke, terima kasih Bu Ika. Monggo Bu Ika. Terima kasih Pak Udi. Izin minum. Karena luar biasa sekali, sangat unik. Saya juga kepingin kalau memang tradisi yang kadang ini menjadi unik. Saya hanya mau bertanya, kira-kira tantangan untuk kasih tradisi yang merupakan ini ada nggak? Kalau memang ada solusinya, gimana? Terima kasih. Tantangan, coba poin tantangan Pak Avandi. Ada Bu untuk beberapa tantangan, dan itu pun kemarin pada saat saya membuat rencana tindak lanjut, ternyata tantangan itu muncul lagi pada saat barusan tadi pagi kejadian jam 7 pada saat saya ngajar, ada tantangan lagi. Masih loading Pak? Banyak Bu. Yang pertama satu, yang awalnya anak-anak itu mungkin dari orang tua, yang pasti dari pihak keluarga, tidak mensosialisasikan atau menjelaskan kalau permainan-permainan tradisional itu ternyata se-enjoy ini, sesenang ini. Tadi itu juga saya baru tahu Bu, yang tadi itu, Pak, kok sulit sih Pak gerakannya, padahal kalau istri saya tadi juga saya sharing, saya sempat lupa ini gerakan apa mah, karena lompat tali itu banyak, ini katanya Jakartaan ya. Nah, terus kalau yang ini apa namanya, nggak kuping, kepala, itu katanya jingkatan, nggak tahu yang lain apa namanya itu lah. Di situ saya juga mengalami kesulitan. Saya sampai nyari di searching nggak ada. Tapi semangatnya anak-anak, ya mungkin tadi langsung dilihat sama Bu Emi juga. Bu Emi juga sangat ya mungkin lupa juga, saya juga sempat tanya ini apa namanya, juga bingung juga, tapi kita tahu alurnya, itu tahu, terutama yang paling disuka itu Jakarta. Jakarta itu bagi kita itu mudah Bu, tapi bagi anak yang sekarang gini, padahal kan di belakang. Wah, itu akhirnya Pak, dengan kerjasama saya sama Bupati sama Bu Emi, alhamdulillah akhirnya, tapi nggak loncat dia, memang nggak, cuma kaki satu aja gini, akhirnya sebenarnya kan gini, nah dia kan jingkat, lah itu aja yang jingkat, baru jingkat aja keserimpet. Waduh, yang kedua, keseimbangannya mereka itu kurang, karena apa, dia itu panik, anak-anak itu panik pada saat karet itu melilit kakinya. Nah, padahal kan dia bisa terlepas sendiri kalau kita sudah selesai. Nah itu Bu, intinya gini Bu ya, tadi Bu Ika tadi bilang hambatannya apa, memang kita yang harus, bukan orang tua, yang kita harus memperkenalkan. Akhirnya apa, terdampak janjian, kate mangrib, ayo ke rumah, yuk ke rumah, akhirnya apa, terbentuk. Nah di situ. Terus yang kedua, karet Bu. Kalau dulu kan nggak tahu dari segi rangkaiannya itu nggak kayak orang dulu. Karet itu satu-satu, tipis kecil. Akhirnya bukan ini cara merangkainya, dua, kan gitu. Satu dilipat jadi dua, terus disambungkan. Mungkin dari orang tuanya biar Pak Udin kan mintanya kan 2 meter. Akhirnya diinisiatif satu-satu, akhirnya dapat panjang. Akhirnya dipakai. Itu Ahmad. Memang satu kita butuh bersama orang tua Bu. Itu yang terutama, cara merangkai karet dan sepele itu loh bisa jadi masalah. Itu ada lagi Pak? Oh bagus, terima kasih. Terima kasih Pak Udin, penjelasannya ya itu alhamdulillah hari ini kita tahu bahwasanya tradisional itu, kegiatan-kegiatan tradisional atau permainan tradisional itu mau dimasukkan ke dalam program. Nah, bagaimana gambarannya Pak Udi terkait dengan program permainan tradisional dimasukkan ke dalam tadi itu kurikuler apa intrakurikuler? Nah, gambaran masukannya itu bagaimana nanti dimasukkan ke dalam program itu? Seperti apa bentuknya nanti? Ya,
Coba dibuka di halaman pertama. Loading itu kah? Kurikuler apa? Kokuri apa? Nah ini intra Pak. Karena apa? Di situ dirancang untuk pengembangan kemampuan keterampilan gerak. Ya alhamdulillah karena kita itu satu memang benar kata Pak Abdus kemarin itu sempat bilang bagaimana kalau kita itu tidak memfokuskan atau mengikuti buku-buku yang beredar. Tapi kita itu punya apa Abdus grid kita sendiri, maksudnya apa? Penilaian kita sendiri. Kita tuh nggak berpacu ke buku yang beredar. Maksudnya nanti ini bisa dimasukkan ke dalam ulangan atau apa saja dalam 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 karet itu atau berbentuk berapa kali permainan yang pasti kan tidak masuk di dalam soal. Tapi pada hal semacam itu memang perlu dimasukkan. Nah ini mungkin pembelajaran. Dan yang tadi Pak Abdus tadi bilang intrakurikuler. Masuk ke dalam intra Pak Agus, dirancang untuk pengembangan kemampuan keterampilan gerak, terutama dari gerak motorik. Itu Pak Agus. Jadi memang saya sendiri itu sempat ada sedikit andai kata ini dimasukkan ke dalam program sekolah. Maksudnya program sekolah itu memang tidak ada. Ini kan permainan, kesenangan. Jadi insya Allah nggak ganggu. Kalau pada saat jam istirahat anak itu ini kalau dimainkan sama semua anak ini target saya memang kelas rendah Pak Bus ya, bukan kelas tinggi, kelas rendah ini sampai detik ini kelas 1, 2, 3 target saya. Nanti kelas 4, 5, 6 nanti kelanjutannya saya makanya tadi mau izin sama KS boleh nggak anak-anak nanti itu bukan diwajibkan tapi diarahkan kelas 1 sampai kelas 6 membawa alat-alat tradisional. Saya sendiri juga tadi itu ada yang membawa dakon, dan kebetulan saya belum belajar. Mungkin nanti saya belajar sama rekan-rekan yang bisa dakon itu bagaimana cara pengoperasian. Tadi itu ada anak itu bilang, Pak ayo Pak main. Saya juga nggak bisa berkata apa-apa, saya belum belajar sama rekan-rekan hebat ini. Mungkin dalam waktu dekat saya ingin belajar cara main dakon sebelum saya kalah sama mereka. Saya harus belajar dulu. Dengan alasan saya belum siap, kita fokus ke lompat tali dulu. Itu banyak Bu, banyak. Yang pasti Bu ya, anak yang tinggi sama anak yang agak pendek. Waktu itu saya paling menang yang tinggi. Ternyata apa? Pada saat dia lompat, dia tahu kayaknya itu anak daerah belakang sini itu Pak saya sering main sama kakak saya, sama ibu saya. Yang tadi yang meroda itu, yang tinggi itu nggak bisa. Terus dia itu seakan-akan bangga dengan posturnya. Akhirnya Pak nggak akan bisa ini Pak. Gitu. Akhirnya saya bisa Pak, saya bisa Pak. Saya juga kaget. Benar, akhirnya dia meroda. Saya juga sempat, oh ya bisa ya. Pak, kok gini Pak? Boleh. Saya bilang gitu. Akhirnya apa? Yang tinggi itu mereka nggak bisa malahan. Nah itu loh. Maksudnya apa? Satu kepercayaan diri. Memang satu kadang-kadang hal semacam ini kayaknya olahraga nggak ada kayak basket yang tinggi saja, yang pendek nanti jadi apa? Tapi di dalam untuk olahraga tradisional ini ternyata lompat tali gini malah yang lincah yang pendek. Malah yang lebih unik lagi, yang lebih mahir perempuan. Nah itu loh, yang harusnya kan yang lincah kan yang laki-laki. Malah saya kok, iya yang mahir yang perempuan. Tapi ini tadi kita kembali ke gender, kita tidak memandang. Ya, tidak memandang laki perempuan dalam pendidikan. Karena semua punya hak yang sama. Oke? Yang disampaikan Pak Udikat, oke lah, seperti itu deh. Saya tidak akan menekan terkait dengan hal yang lainnya. Terkait karena kendalanya itu akan mengikuti. Nah, yang jadi permasalahan itu, sebenarnya kalau memang serius dimasukkan program, seperti apa nanti gambaran terkait dengan permainan ini bisa diintegrasikan dengan program-program sekolah dan itu sifatnya
Kalau seperti ngapunten, ini pengalaman-pengalaman dari kalau seperti ini tuh program yang hitungannya ngapunten lagi kok gitu. Yang hitungannya omong-omong. Dan itu bisa menyebabkan tidak jalan. Nah, bagaimana nanti menurut Pak Udi program yang seperti ini dimasukkan ke dalam program sekolah dan bisa betul-betul dinikmati, baik itu sifatnya tadi karena masuk dari Pak Udi menyinggung masalah asesmen, dan itu seperti apa nanti gambarannya? Oke, terima kasih. Itu sudah ada gambaran Pak Bus, tapi saya masih belum membuka. Ya, apabila saya ingin mensukseskan program saya untuk pendekatan ke olahraga atau permainan tradisional ini, ada yang satu dikorbankan. Saya sudah berpikir keras, cuman saya nggak tahu, mungkin ada teman-teman hebat ini ada sedikit yang keberatan. Bukannya kita tuh mengarahkan, tapi harus ada yang beberapa poin ini harus bukan disingkirkan, tapi dihindari. Contoh, mohon maaf, bola tidak boleh keluar di dalam jam istirahat. Jadi hanya permainan tradisional, karet, lompat tali, bentengan, atau apa. Mohon maaf. Maksudnya apa? Biar terfokus mereka. Makanya saya ambil kelas kecil, kelas 1, 2, 3 dulu. Karena apa? Mereka tidak menikmati bola. Uji coba saya untuk beberapa minggu ini, kelas 1, 2, 3, nggak boleh main bola dulu. Nanti setelah 1 minggu ini, jadi jam istirahat hanya permainan tradisional. Dan kebetulan juga ada engklekan apa itu yang di depannya kelas 2 itu. Gendang. Itu juga kan kebetulan. Tapi kadang-kadang ya risih juga kalau ada anak kelas 6 main, kena anak kelas 1 yang bermain di situ. Makanya nanti kalau kelas 1, 2, 3 saya rasa memenuhi atau mungkin bisa berkembang, nah saya kembali lagi sharing ke kepala sekolah, harus hindari dulu untuk bola. Memang bola itu juga permainan tradisional juga, cuman untuk menyelamatkan permainan-permainan yang hampir punah ini, kalau bola insya Allah nggak akan punah. Nah, itu disingkirkan dulu. Mohon maaf karena apa? Saya minta waktu 1 bulan uji coba. Maksudnya uji coba untuk dihindari bola itu, biar serentak anak-anak itu. Katanya saya malah ingin apa ya, menembusi beberapa guru sharing. Saya kira beli alat-alat itu, pengadaan barang itu mahal. Ternyata anak-anak dengan sendirinya murah Pak, dapat murah Pak. Nah di situ Pak Agus, makanya jangan khawatir ini nanti apa terjadi hanya omongan saja atau hanya apa fix atau apa gitulah. Cuman saya sendiri kalau memang program ini berjalan, ya mohon kerjasamanya seperti itu. Itu yang dalam koridor, maksudnya solusi saya. Mungkin ada solusi yang lain yang mungkin bisa saya apa ya mensukseskan program saya ini. Selain itu tadi ya, faktor X. Yang dibutuhkan dari kami mungkin kalau yang lainnya modo sama apa pendapat atau tidak, yang pastinya kalau memang ada program itu minta tolong tertulis. Jadi artinya memang betul-betul oh ini loh nanti seperti permainannya nanti katanya lompat tali saja sementara. Kan fokusnya ke lompat tali. Nah itu seperti apa? Baik itu langkah-langkah pembelajarannya, kemudian itu seperti apa, dan kalau memang hanya fokus ke lompat tali, jangkanya kan hanya pendek kan nantinya, itu seperti apa? Lagi, karena itu penting sekali Mas. Kalau ini betul-betul dengan permainan tradisional itu naik kelas, sebenarnya seperti itu. Kemudian tadi itu yang terakhir kalau nggak salah itu akan masuk ke P5. Ya. Kearifan lokal dan Bhinneka Tunggal Ika. Sedangkan kita saat ini tidak ke situ. Iya. Itu perlu kita luruskan diskusi. Tidak bisa serta-merta kita langsung melakukan itu. Benar. Kalau memang cuma hanya sebatas perkenalan dan sebagainya, nah itu. Nah yang saya maksud itu bagaimanapun kita butuh yang namanya tertulis.
Ya, Nah, karena suatu program tanpa tertulis itu ngomong-ngomong. ya fiktif. Ya, jadi kalau kita tertulis, kemudian kita sesuaikan dengan program sekolah, kita akan nyambung dan tim. Itulah Oke. yang dimaksud dengan program berkelanjutan. Oke. Dan terintegrasi. Ya, terima kasih. Oh, oke. Karena kalau nanti masalahnya omongannya kalau memang kalau mau untuk membuat program sekolah, yang pertama adalah tujuan programnya itu jelas, tadi sudah jelas Iya. kalau saya lihat. Kemudian yang kedua adalah analisis hubungan sekolah. Jadi identifikasi masalah atau hubungan sekolah itu semua dituliskan kalau tulis. Ya. Yang ketiga, sumber daya yang diperlukan, siapkan anggaran. Kalau misalnya fasilitasi sekolah, misalnya lompat kalinya, dapornya itu ya disiapkan anggarannya. Kalau enggak ya Anak-anak bawa sendiri. Itu. Kemudian yang keempat adalah kurikulum materi jika programnya berkaitan dengan pembelajaran, kurikulum dan materi pembelajaran yang terstruktur. Iya. Semuanya harus tertulis. Siap. Kemudian izin dari pihak terkait misalnya kepala sekolah itu juga ada. Kemudian SDM yang kompeten, pilih tim atau pekerja yang memiliki keahlian. Bapaknya kan sudah punya tim, bisa ada Iya. ada semuanya. Kemudian yang kedua adalah evaluasi dan monitoring. Pasti kalau program harus ada evaluasinya, kemudian nanti dimonitoring juga bisa dengan kepala sekolah, bisa dengan pengawas. Kemudian ada sosialisasi. Tapi kalau nggak ada sosialisasi dengan orang tua, kemudian anak kok bapaknya baru lapor, bapaknya baru kali ya, Iya. kan kita bisa salah paham gitu. Iya. Kemudian yang kedua adalah pendanaan yang kemudian pengembangan dan perbaikan secara terus menerus. Kalau memang itu dari kantor sekolah, ya kalau kamu tuh masuk ke sekolah enggak. Iya. Siap. Kalau untuk miskomunikasi sama orang tua, kayaknya insya Allah tidak. Karena mungkin hanya guru kelas 1, 2, 3 yang pernah saya kirimi TikTok atau video kegiatan anak-anak itu. Ini ada guru kelas 2 Ayu sama siapa kemarin. Bu, tolong ini di-share di grup. Maksudnya apa? Anak itu membawa benda, yang benda itu asal muasalnya dari keuangan keluarga, dibawa ke sekolah, itu pun tidak besar nominalnya, hanya balon atau karet. Dan itu saya memang kewajiban saya apa? Harus mengasih tahu bukan ke anaknya. Kalau anak kelas 1, 2, 3 mungkin salah bicara, atau mungkin buat apa, sampai siapa sih yang ulang tahun Pak Udin sampai tahu nomor saya, dan saya nggak tahu nomor asing. Akhirnya apa, saya punya inisiatif, setiap pembelajaran saya video, dan itu langsung saya kirimkan ke wali kelasnya. Ini mumpung ada wali kelasnya, biar apa, tidak ada salah paham. Dan anak-anak itu malah orang tua itu saya suruh buat satu balon, dia bawa banyak. Terus dia ke saya, Pak, buat teman-temannya. Oh ya sudah. Akhirnya apa? Intinya apa? Garis besarnya orang tua mendukung. Terus lagi ini nanti lompat tali tadi saya foto, sama nanti juga saya kirim, saya share ke wali muridnya. Jadi biar tidak ada kesalahpahaman, karena kita memang di sekolah zaman sekarang kan rawan untuk apa ya, hal-hal yang ada hubungannya dengan anggaran atau narik itu. Terus yang tadi juga bagaimana Bu, saya itu sebenarnya dalam hati kecil saya tuh ingin mensukseskan program saya Pak Agus. Cuman itu langkah saya, memang saya ambil kelas 1, 2, 3 dulu. Kalau saya 4, 5, 6, yang kelas 6 kan suka sepak bola atau apa, khawatirnya ada yang terganggu. Tapi itu ya pinter-pinter anak-anak tadi itu, cari tempat yang aman untuk bermain. Tapi yang tidak aman yang main bendan itu. Kan itu dekat bola basket. Lah anak main bola, yang namanya bola kan meluncurnya kan bebas. Nah, di situ gitu. Nah, Mungkin bisa kasih ya yang disampaikan Pak Agus, yang disampaikan itu saya bisa tarik kesimpulan. Kalau Pak Agus jadi berkaitan dengan intra apa ko, karena memang di dalam aku dan PPT-nya di hari ini bagus isinya. Cuman ada yang tidak konsisten, ada intra, ada ko. Di dalamnya tadi slide keberapa itu bunyinya ko. Kalau di kurikulum mungkin pernah di-share ya. Ada intra, ada ko, ada ekstra. Mungkin dengan semua bisa menjelaskan gitu. Kalau programnya Pak Udin ini menurut saya ya, kalau ingin benar-benar diprogramkan dan tadi butuh anggaran dan segala macam, itu disarankan masukkan dulu di kurikulum sekolah, tapi tidak di intra, juga tidak di
Tapi itu bisa masuk di program pembiasaan sekolah. oh pembiasaan. Nah, setelah program pembiasaan itu terbentuk dan jenengan sudah ada secara tertulis di situ permainan tradisional Iya. istirahat sekolah, baru nanti bisa dianggarkan. Siap. Saya ambil tengahnya itu. Kalau jenengan tadi mengarahkan programnya jenengan itu dengan tema yang berbeda dengan kurikulum yang sudah dibuat oleh sekolah kita bersama, insya Allah belum bisa jalan. Jadi ambil tengahnya bisa jalan di program pembiasaan. Ya, karena kita dan kurikuler dengan harus merencanakan program dulu. Kita masuk ke modul ajar, itu masuk ke modul project. Nah, kalau jenengan ambil tengah aman, ambil tengah di program pembiasaan. Oh, program pembiasaan. Kalau saya nggak ambil aman kalau. Artinya begini, kalau saya lihat dari program yang ingin mau ditampilkan sama Pak ini lebih ke P5 project, jadi mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 pesisan dari 1. Itu namanya pesisan dari 1 sudah ada itu nggak ada citra, itu maksudnya ke P5. Nah, ya jelas itu project. Karena apa? Kenapa? Karena ini kan sudah jelas programnya jenengan ngapunten, bukan bermaksud untuk menyulitkan. Lebih mudah dibuat P5 daripada membuat program oleh jenengan. Kenapa? Ini kalau dibuat pembiasaan, oke. Nah, tapi kalau dibuat T5 itu akan mengena ke yang lain. Artinya dari kelas 1 sampai kelas 6 itu tidak ada yang namanya sekat. Iya, permainan. Akan jadi satu, mesasar ke permainan tradisional. Kenapa? Bagus sekali memang permainan tradisional kita ini di SDN Warundo itu perlu. Kenapa? Faktor yang pertama, kalau saya lihat itu dari segi kita itu kan menengah ke bawah. Iya, menengah ke bawah. Orang tua kita itu antara modern dan tradisional, wilayah kita ini seperti itu. Nah, kalau memang berniat dibuat program, kalau saya lihatnya ke P5. Kenapa? Karena P5 itu fokus sudah. Jadi kan ada 18 hari. Nah, itu memang harus kita program dan memprogramkan itu ke P5 itu lebih nyaman terkait dengan dana dan semuanya itu kan jelas dan terlinear. Nah, itu yang terpenting. Kenapa? Dana itu tidak mudah, Pak Udin. Harus sebelum 1 tahun anggaran itu sudah dirancang, usulkan. Bicarakan. Nah, kalau kita buat masuk ke dalam kurikulum, 1 tahun itu, menyulitkan dari segi penataan termasuk dalam kurikulum. Itu dari saya, Pak Udin. Kalau memang ya berarti tahun depan kita sudah kearifan lokal dan bineka tunggal ika. Terima kasih, Pak Udin. Oke, terima kasih. Alhamdulillah, inilah saya juga harus benar-benar siap apa yang saya sampaikan dan bagaimana cara mewujudkan proyek ini bisa terlaksana. Memang suatu program itu kita nggak bisa seketika harus di ACC karena menunggu putaran tahun berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu Reza dan juga terima kasih kepada Bapak ini selaku kepala sekolah untuk memberikan ruang dan waktu kepada saya, karena hal semacam ini kadang-kadang dibilang mudah ya mudah, tapi dibilang sulit ya sulit. Kita kembali ke kita sendiri, arah kita itu kemana untuk keberhasilan dari proyek ini. Tanpa ada bantuan panjenengan maka tidak ada artinya apa-apa. Oke, terima kasih. Terima kasih. Kemudian rencana tindak lanjut saya di tingkat kelas 12 atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.